Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin langsung aja ya. Ini jadi aku dulu emang pingin sengaja buat video tentang ya apapun itulah. Jadi kalian harus tahu bahwa ini aku syuting jam 2.26 setengah 3 pagi, setengah 3 pagi aku nggak tidur ini Rek. Dan sesuai dengan judul, mungkin aku akan memberikan tips untuk percaya diri versiku sendiri, atau mungkin menjadi orang yang mencintai diri sendiri, self love yang mungkin kebanyakan orang. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin pernah aku rasakan juga. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa ketika ketika kalian kerja atau mungkin kalian di lingkungan kalian sendiri gitu, kalian direndahkan dengan orang-orang sekitar yang mungkin menurut kalian itu kayak dia tuh kayak sayang banget sama aku yuk, tapi ternyata nggak segitunya gitu. Mungkin kalian ada yang pernah merasakan di sini, atau mungkin kemarin-kemarin kalian waktu kerja kalian merasakan. Dan menurutku ya orang itu punya hak untuk menilai kita dengan cara apapun kan ya. Tapi kayaknya kita tuh kalau misalkan bisa memahami mereka, kayaknya kita ya wis lah, kita cukup memahami karakter mereka aja. Kalau aku sih seperti itu. Karena jujur ya, aku sendiri juga merasakan dengan orang-orang terdekatku, atau mungkin kalian juga merasakan bahwa apapun yang kita lakukan setiap hari itu kadang masih dianggap kita itu orang males gitu loh. Padahal kita itu nggak semales itu juga gitu. Atau mungkin kalian di sini ada yang merasakan gitu kan? Seperti itu tuh mungkin kalian juga merasakan. Jujur aku merasakan banget orang-orang sekitarku bilang aku malas dan lain-lain. Tapi harus kalian tahu bahwa kayaknya sih orang-orang sekitar kita itu nggak tahu 24 jam kita itu melakukan apa, kita ngapain, kita mengusahakan apa, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi sebenarnya obrolan jam setengah 3 pagi ini nggak jelas aja. Cuman aku pengen cerita aja gitu bahwa ya mungkin di antara teman-teman di sini ada yang merasakan bahwa diri kalian itu merasa direndahkan, terus kalian itu kayak merasa bahwa ketika kalian direndahkan, kalian merasa jadi orang yang nggak berguna, atau mungkin jadi orang yang memang kok kayak gitu sih gitu, atau mungkin memang ya udahlah emang aku orang nggak punya atau apa gitu. Kalau versiku, menurutku, kalau kalian menganggap bahwa diri kalian seperti itu adalah salah besar sebenarnya. Bahwa menurutku sih selama ini yang aku rasakan ketika ada orang lain bicara seperti itu ke aku akan bilang bahwa ke diriku sendiri kalau aku nggak seperti itu gitu. Orang lain tahu apa tentang hidupku, bahkan orang tua aku sendiri nggak tahu gitu apa yang aku lakukan selama 24 jam. Dan orang-orang terdekat kita pun juga nggak akan ada yang tahu. Jadi kalau misalkan yang tahu itu cuma kita aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang terdekat kalian menganggap bahwa kalian males, kalian nggak punya masa depan, kalian diremehin dan lain-lain, kalian nggak usah merasa bahwa diri kalian itu memang seperti itu gitu. Jangan merasa seperti itu. Kalau menurutku ya, itu malah membuat kayak kita itu semakin down, atau mungkin cara berpikir kita itu malah semakin membuat kita itu kayak malas atau mungkin takut melakukan apa-apa gitu. Kalau aku sendiri menganggap bahwa ya udah sih, mereka juga punya hak menilai gitu. Mereka menilai aku malas, ya wis tuh, biarin aja gitu. Yang penting aku nggak merasa melakukan itu. Dan untuk membalas itu adalah dengan cara ya kita buktiin aja selama apa yang kita miliki sekarang, atau mungkin apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya untuk kemajuan kita, untuk kedepannya gitu loh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi merasakan bahwa kalian direndahkan, diremehin sama orang-orang sekitar, kalian jangan merasa bahwa diri kalian itu memang seperti itu. Enggak, kalian nggak seperti itu. Ya mungkin ini bukan konten motivasi, atau mungkin ini bukan konten edukasi atau apa ya. Kita sama-sama belajar di sini ya kan. Dan ini aja aku nggak pakai clip on, biasanya pakai clip on, ini kamera bener-bener kamera asli ya kan. Dan ya kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau mungkin kemarin kalian tahu nggak, aku harus cerita sih ini mungkin ya, ingin cerita aja bahwa kontenku yang reaction, konten yang banyak hal beberapa tahun ke belakang, kalian tahu bahwa itu adalah sebuah konten fake sebenarnya, palsu dari diriku gitu loh. Aku sebenarnya bukan seperti itu gitu, bukan kayak ngelihat video terus ketawa gitu, yang sebenarnya itu menurutku nggak lucu kayak gitu loh, bukan seperti itu. Dan aku memang waktu itu buat konten seperti itu
terinspirasi dari Mas Teguh Suwandi sama Mas Rizal Muk. Mungkin mereka memang sudah pro-nya gitu, dan dari akunya sendiri aku bukan tipe orang yang pro seperti beliau-beliau itu gitu. Jauh dari kata pro lah, makanya aku nggak cocok, aku aja nggak cocok gitu. Kalau mereka kan mungkin memang sudah passionnya, atau mungkin memang sudah bidangnya di situ ya kan. Dan lagi juga aku lebih suka nonton video-video kayak misalkan Guru Gembul dengan pikiran kritis dan pikiran tajamnya, teliti dengan memahami banyak hal, atau mungkin Om Deddy Corbuzier dengan psikologinya dan lain-lain. Aku suka melihat itu, Rek. Dan nyambung seperti yang sebelumnya gitu, aku melihat beberapa poin yang bisa aku ambil dari kata-kata Om Deddy Corbuzier bahwa ini kalau salah ya maaf kalau misalkan salah, tapi yang aku ingat ketika aku lihat di aplikasi Noise-nya itu kan, aku suka lihat Daddy Issues bahwa kalau misalkan kita itu miskin gitu, ini kata-katanya Om Deddy ya, kalau misalkan kita itu miskin ya kita jangan jadi orang tolol gitu, setidaknya kalau miskin juga jangan tolol kayak gitu loh. Jadi ya udah, yang penting kita itu punya keinginan untuk belajar gitu, jangan malas dan jangan berhenti untuk belajar. Aku pun juga nggak merasa bahwa diriku setelah membuat konten seperti ini gitu, aku merasa pinter, enggak juga. Dan aku sekarang cuma pengen lagi ngobrol aja sama kalian yang mungkin merasakan yang sama dengan aku. Dan ini bukan unek-unek ya, tapi ini lebih kayak ke aku merasakan hal itu. Oh, itu disebutnya unek-unek bukan sih, aku nggak paham ya. Cuman yang pasti aku pengen cerita ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang relate dengan kesehariannya yang seperti itu. Aku harap kalian nggak berpikir bahwa kalian nggak berguna. Itu hanya pikiran kalian aja yang buat seperti itu. Kalian sangat berguna, kalian sangat hebat, kalian sangat ya. Justru kalian harus bersyukur ketika kalian ada di titik seperti ini gitu. Ada orang, teman-temanku lah, aku banyak punya teman yang dia itu mau bunuh diri karena permasalahan rumah tangganya, karena permasalahan tentang keluarganya dan lain-lain. Mereka mau bunuh diri gitu. Tapi ketika mereka cerita ke aku, kalau misalkan mereka nggak memberikan kayak tolong kasih aku solusi gitu, aku nggak akan memberi solusi. Tapi kalau misalnya kayak menurutmu gimana sah gitu, ya aku akan ngasih sesuai open view pandanganku dengan jujur sejujur-jujurnya gitu kan. Karena biasanya kan orang itu kalau misalkan minta pendapat, biasanya mereka itu kan berharapnya itu pendapatnya itu baik. Tapi kalau aku nggak baik sama sekali gitu. Aku akan bicara jujur apa adanya. Kalau misalkan kekurangannya di sini, ya udah aku jawab kekurangannya di sini. Kalau misalkan kekurangannya itu A, B, C, D bahkan menyakitkan, aku akan bilang gitu. Karena pada dasarnya cara berpikirku, versiku adalah ketika orang itu meminta pendapat, otomatis orang itu merasa bahwa dirinya itu kayaknya ada yang salah gitu. Terus kalau misalkan orang lain itu kayak enggak kok, kamu enggak apa-apa kok, kamu enggak ada yang salah, itu kayaknya kayak ngerasa ada yang ngeganjel nggak sih gitu. Itu menurutku ya. Tapi balik lagi ke yang tadi, kalau kalian merasa diremehkan, orang-orang sekitar, aku harap kalian bisa terus memperjuangkan dan berusaha. Yaitu itu tadilah, berusaha untuk apa yang kalian lakukan ya lakukan aja gitu, konsisten aja gitu. Dan aku sekarang lagi belajar konsisten. Kalian bisa lihat video-video reaction, video-videoku yang ke belakang itu aku berusaha untuk mencari topik obrolan yang cocok untuk YouTubeku gitu. Dan ini aku masih belajar juga gitu, membuat video seperti ini itu juga masih belajar. Jadi ya kalau misalkan, makanya aku di setiap videoku aku selalu bilang bahwa silakan kalian memberikan kritik, saran, menyakitkan pun nggak apa-apa gitu, karena aku sangat terbuka dengan kritik dan saran. Aku butuh itu ya. Tapi yang jelas ya, bukan berarti kalau misalkan aku memperbolehkan sebebas itu, terus kalian seenaknya sendiri kayak nggak ada sangkut pautnya dengan konten YouTubeku, itu tolol gitu, ngerti ya? Jadi ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton ini. Ini adalah sebuah cerita dimana ya wis aku pengen cerita aja, atau mungkin nanti kedepannya ada konten seperti ini lagi, atau mungkin aku pengen mengungkapkan unek-unekku ya kan, setiap harinya seperti apa yang mungkin bisa kalian ambil baiknya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, karena nggak ada niatan untuk memberi motivasi, dan diriku juga masih butuh motivasi oleh orang-orang yang luar biasa gitu lah.
Dan ini sudah jam setengah 3 ya kan, ini waktunya tidur ya. Karena bukan tidur ya, kemarin ini subuhan sih, subuhan soalnya. Terus habis itu kalau misalkan kalian suka ya like aja, kalau nggak suka ya ya udah nggak apa-apa. Dan terima kasih sudah menonton video nggak jelas ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan ini tanpa diedit ya. Ini ya lo saja ngobrol apa adanya, dan intinya buat kalian yang, sekali lagi buat kalian yang merasa diremehkan, bahkan kalian ingin bunuh diri dan lain-lain, kalian buang jauh-jauh itu, karena itu akan mengganggu kinerja kalian setiap harinya. Ya udah kalian jalani aja semestinya setiap harinya seperti apa. Ya udah biarin orang itu menilai, ya wis biarin, itu hak mereka. Yang penting kita nggak melakukan itu. Kalau misalkan kalian ingin berdebat pun juga percuma, karena mereka juga nggak tahu apa yang kalian lakukan. Dan terima kasih.